Halo teman-teman semua, lanjut lagi episode 6 drama Moonshine. Episode kali ini ada cinta segi empat yang buat lucu guys. Rosuya udah sepakat akan bekerja sama dengan Unsim. Dan dia dibawa ke sebuah bar yang akan menjadi tempat mereka jualan. Rosuya langsung membayangkan bar ini dipenuhi orang-orang. Makin semangat dia kerjasama dengan Unsim. Kali ini Namyoung menang dalam pertarungannya melawan Lee Pyo. Jadi mau gak mau Lee Pyo harus menghormati Namyoung sebagai gurunya. Karena Namyoung masih muda banget sebagai guru Lee Pyo, cara belajarnya jadi santai gitu guys. Kemudian Rosuya cerita ke kakaknya kalau utang mereka sudah lunas. Lalu datang ayah Namyoung. Dari ekspresinya dia kaget dan gak nyangka anaknya tinggal di rumah sekecil ini. Ayah Namyoung juga menganggap Rosuya sebagai pelayan dapur. Kesannya mereka gak selevel gitu guys. Rupanya ayah Namyoung datang untuk mengatakan perjodohan itu dan mengajak Namyoung untuk pindah. Aduh, hancur hati Rosuya. Lee Pyo malah senang banget dengan berita perjodohan ini. Lee Pyo langsung buru-buru mau melihat Rosuya. Perjodohan ini niat terselubung penasihat untuk menjadikan Namyoung sebagai mata-matanya yang berada di samping Lee Pyo sebagai putra mahkota. Wah, niat busuk ya. Lee Pyo datang untuk menghibur Rosuya. Dia juga senang sekarang gak saingan sama Namyoung. Terus Lee Pyo juga memuji minuman yang dibuat Rosuya. Modusnya Lee Pyo. Sementara itu Namyoung masih kaget, mau menolak juga gak bisa. Mau lanjut masih kepikiran Rosuya. Di samping itu Aijin penasaran dengan calon suaminya. Rupanya dia ingat Namyoung adalah laki-laki yang bersama Rosuya saat itu. Sang Mok datang ke biro pelayanan medis. Dia ingin mencari perawat yang dia temui malam itu. Himin udah deg-degan di sini. Terus Chungai datang menolongnya. Cie, bukannya berterima kasih, Himin malah memarahi Chungai. Sabar ya Chungai, cintamu belum berbalas. Rupanya Aijin mengikuti Namyoung sampai ke pasar. Si Namyoung yang kaku ini memarahi Aijin karena mereka seharusnya belum boleh ketemu. Namyoung kaku banget. Tapi Aijin karakternya lucu dan santai. Tiba-tiba mereka melihat Rosuya dan Lee Pyo. Ini dia nih cinta segi empatnya. Mereka adalah pasangan yang tertukar. Namyoung dan Aijin cemburu banget lihat pegangan tangan Rosuya dan Lee Pyo. Terus Namyoung dan Aijin ketahuan ngikutin mereka. Demi menutupi rasa malu, mereka saling memperkenalkan pasangan. Sebenarnya Rosuya juga cemburu melihat Namyoung dan Aijin. Terus Namyoung melarang Rosuya berteman dengan Lee Pyo. Memang kocak banget mereka berempat. Aijin sukanya sama Lee Pyo. Sementara itu Lee Pyo senang dengan keadaan ini karena ini kesempatannya lebih dekat dengan Rosuya. Di samping itu anak buah Sang Mok ingin mengembalikan ingatan Sang Mok dengan memukul kepala Sang Mok. Ada-ada aja mereka ini. Namun Sang Mok malah terjatuh dan menarik ikat rambut Rosuya. Namyoung dengan gercepnya langsung menutupi Rosuya. Dia takut Sang Mok mengenali Rosuya. Setelah itu Rosuya pergi karena tidak mau salah paham dengan Aijin. Muka Lee Pyo kelihatan cemburu ya guys. Malamnya Namyoung gelisah, gak bisa tidur mengingat Rosuya terus. Sekretaris kerajaan ternyata dulu adalah pelayan penasihat. Sekretaris pernah disuruh untuk memfitnah Pangeran Neungsan yang jadi gurunya saat itu. Akhirnya Pangeran Neungsan dihukum mati. Setelah itu sekretaris dianggap sebagai pelayan yang berjasa dan rumah Pangeran Neungsan diberikan kepadanya. Wah, kira-kira seperti inilah Namyoung dibuat penasihat nantinya. Setelah keinginan kepala penasihat berhasil, Namyoung akan naik jabatan. Sekretaris udah tahu maksud terselubung penasihat ini, makanya dia selalu melawan penasihat. Kemudian ada ibu dan adik Sang Mok datang ke Hanyang untuk mencari Sang Mok. Mereka menemukan Himin. Akhirnya Himin dan Haisu diikat di rumah Rosuya.
Lalu mereka dipaksa menceritakan tentang Sangmuk. Rosuya bilang kalau Sangmuk sekarang sedang diincar inspektur karena terlibat dengan gudang penyimpanan minuman keras. Rupanya keluarga Sangmuk ini juga ada niat berjualan minuman di Hanyang. Kemudian datang Namyung karena nggak bisa tidur. Dia ingin berbicara dengan Rosuya, tapi Rosuya menyuruhnya pulang. Rosuya diancam ibu Sangmuk dengan senjata guys. Padahal Namyung datang mau bicara hati ke hati. Namun sayang banget situasinya nggak memungkinkan. Namyung pun dilarang masuk. Akhirnya Rosuya mengatakan hal kasar agar Namyung pergi. Setelah itu mereka bertiga dibawa ke tempat Sangmuk diikat waktu itu. Rosuya menawarkan kerjasama dengan ibu Sangmuk agar tali ikatan mereka dibuka. Pintar juga Rosuya. Sementara itu ditemukan mayat di sebuah tempayan besar. Mayat ini adalah Kang San dari Gwangju. Kang San adalah musuh Simhun. Sadis banget Simhun. Esoknya Ratu diperiksa tabib. Ada seorang pelayan yang membanding-bandingkan kehamilan Ratu dengan Ibu Lipyo. Ibu Lipyo gemes sama mulut pelayan ini, tapi dia dihalangi sama sekretaris. Karena ini sama saja menurunkan harga diri Ibu Lipyo. Susah ya hidup di kerajaan, banyak sekali yang harus dijaga. Mimin kasihan sama Ibu Lipyo dimarahi sama sekretaris terus. Rosuya ikut dengan keluarga Sangmuk ke Gwangju. Di tengah perjalanan dia melihat Namyung, lalu bersembunyi di belakang adik Sangmuk karena takut kelihatan sama Namyung. Keluarga Sangmuk bukan orang biasa. Dia memiliki tempat dan anak buah yang terbilang lumayan guys. Ibu Sangmuk tawar-menawar lagi dengan Rosuya, sebab dia punya ragi yang sangat bagus. Simhun mendatangi Gwangju. Dia ingin menghabisi orang-orang yang menyaingi dirinya. Ibu Sangmuk langsung menyiapkan senjatanya, bahkan dia memberikan senjata untuk Rosuya berjaga-jaga. Namyung yang ingin pergi ke kantor pemerintah mendengar suara tembakan dari Gwangju. Rupanya ini tembakan dari Ibu Sangmuk. Gila, keren banget ibu-ibu ini. Saat Rosuya mau keluar, dia melihat Namyung. Wah, nggak jadi keluar deh dia. Anak buah Simhun memukul Ibu Sangmuk dari samping. Lalu adiknya menembak anak buah Sim. Buat deg-degan aja perkelahiannya. Kemudian Namyung memanah ke arah Simhun. Akhirnya mereka berdua berkelahi. Tanda yang di tangan Simhun mengingatkan Namyung pada kejadian di masa kecilnya. Lalu Rosuya datang menolong Namyung. Tapi dia menutupi mukanya agar tidak dilihat Namyung. Setelah itu datang militer. Simhun pun kabur. Di perjalanan pulang, Namyung merasa perempuan tadi adalah Rosuya. Dia pun langsung pergi untuk memastikan ke rumah Rosuya. Namun sayangnya Namyung malah sakit hati. Dia melihat Lipyo ada di rumah Rosuya, bicara berdua di dalam guys. Gimana nggak membara ini? Bagaimana cerita cinta mereka selanjutnya? Kita akan saksikan di episode 7. Thank you for watching and see you on next video. Bye bye.